Mus'ab bin Umair adalah duta Islam yang pertama. Akan sangat menarik sekali apabila kita awali podcast pertama kita ini dengan kisah beliau. Dia adalah salah satu sahabat Nabi dan dia juga merupakan pemuda Quraisy yang paling menonjol, paling tampan dan paling bersemangat. Para sejarawan biasa menyebutnya sebagai pemuda Mekah yang menjadi sanjungan semua orang. Dia dilahirkan dalam keadaan yang penuh dengan limpahan kenikmatan. Bahkan boleh jadi tidak ada seorang anak muda Mekah yang dimanjakan oleh kedua orang tuanya seperti Mus'ab. Dan mungkinkah kiranya anak muda yang serba berkecukupan, biasa hidup mewah dan dimanjakan akan berubah menjadi seorang tokoh dalam sebuah cerita keimanan dan perjuangan demi membela Islam? Sungguh ini merupakan suatu kisah yang sangat menarik sekali dan kisahnya ini menjadi sebuah kebanggaan untuk semua umat manusia, terutama untuk umat muslimin. Suatu hari Mus'ab mendengar berita tentang Muhammad yang selama ini dikenal akan kejujurannya, dan berita ini juga mulai menyebar luas ke seluruh daerah di Mekah. Muhammad yang dikenal jujur atau Al-Amin telah menyatakan dirinya bahwasannya dirinya telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Perhatian seluruh warga Mekah pun terpusat pada berita ini dan seringkali menjadi buah pembicaraan orang-orang. Dan tidak ketinggalan dengan Mus'ab, anak muda yang manja ini. Dia terlihat sangat antusias sekali akan berita tersebut, walaupun dibilang umurnya yang masih sangat belia. Di antara berita yang didengarnya ialah Rasulullah SAW beserta para pengikutnya biasa berkumpul di Bukit Sofa di rumahnya Arqam bin Abdul Arqam. Di rumah itulah Rasulullah bertemu dengan para sahabatnya untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan melaksanakan sholat. Pada saat itu Mus'ab masuk ke dalam dan duduk di sudut ruangan. Dan disinilah perubahan akan dimulai. Ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dalam hati Rasulullah, bergema melalui kedua bibir beliau, mengalir menembus telinga, merasuk ke dalam hati. Dan akhirnya Mus'ab pun terpesona dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendekati Mus'ab sembari mengusap dadanya dengan penuh kasih sayang. Dan seketika itu dada Mus'ab yang panas bergejolak tiba-tiba merasa tenang, setenang samudra yang sangat dalam. Dan setelah itu dengan waktu sesingkat-singkatnya Mus'ab pun masuk ke dalam Islam. Khunas binti Malik adalah ibunda Mus'ab dan dia dikenal sebagai wanita yang disegani, bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab masuk Islam, tidak ada satupun kejahatan yang mampu menghalanginya, sekalipun seluruh warga Mekah beserta berhala-berhala dan para pembesarnya bersatu untuk menghancurkan Mus'ab. Maka Mus'ab pun tidak takut sedikit pun, tidak gentar beliau. Akan tetapi jika ibunya yang menjadi penghalang, maka itulah rintangan yang sesungguhnya. Akhirnya Mus'ab pun merahasiakan keislamannya dari ibunya sampai Allah memberikan keputusan yang terbaik. Mus'ab juga selalu datang ke rumah Arqam untuk bermajelis bersama Rasulullah karena dia merasa sangat bahagia sekali dengan keislamannya dan dia rela jika harus menerima kemarahan ibundanya yang sampai saat ini belum tahu akan keislamannya. Pada suatu ketika ada lelaki bernama Utsman bin Tolhah. Dia melihat Mus'ab sedang menuju ke rumah Arqam dengan mengendap-endap, dan di lain waktu juga dia pernah melihat Mus'ab melakukan sholat seperti Muhammad dan para sahabatnya. Dan kejadian itu akhirnya membuat ibundanya tahu bahwa Mus'ab telah masuk Islam. Saat ini Mus'ab sedang dihadapkan dengan ibundanya dan sanak kerabatnya, bahkan para pembesar Mekah juga. Dengan hati yang mantap, Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan mereka semua dengan penuh hikmah dan kemuliaan. Sontak sang ibu ingin menampar Mus'ab dengan keras. Namun yang terjadi adalah tangan ibunda Mus'ab tidak kuat, tidak mampu untuk melakukannya saat melihat cahaya yang berseri di wajah Mus'ab ketika membaca ayat Al-Quran.
Dan karena rasa keibuannya, akhirnya Ibunda Mus'ab memikirkan cara lain untuk menghukum Mus'ab, yaitu dengan cara mengurung Mus'ab di dalam sebuah ruangan untuk beberapa lama. Pada saat Mus'ab dikurung dalam sebuah ruangan itu, Mus'ab juga telah mendengar bahwasannya Rasulullah dan para sahabatnya pergi hijrah ke Habasyah. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Mus'ab tanpa ia sia-siakan dengan sedikit strategi, dan dia pun berhasil mengecewakan ibundanya dan para penjaganya. Dan akhirnya Mus'ab pun pergi ke Habasyah. Mus'ab tinggal di sana bersama para sahabat muhajirin lainnya. Kemudian dia pulang lagi ke Mekah dan berangkat lagi ke Habasyah untuk kedua kalinya karena perintah Rasulullah. Baik di Habasyah atau di Mekah, keimanan Mus'ab kian mantap, makin lama makin jadi. Mus'ab telah memberikan seluruh kehidupannya hanya untuk sang penciptanya yang agung, dan dia rela meninggalkan semua kemewahannya yang ada. Semenjak ibundanya putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada berhala sesembahannya, dia menghentikan segala fasilitas yang dia berikan kepada Mus'ab dan tidak merelakan makanannya yang dimakan oleh pengkhianat berhalanya, sekalipun itu anak kandungnya sendiri. Terakhir kali Mus'ab bertemu dengan ibundanya adalah pada saat Mus'ab kembali dari Habasyah, dan di situ ibunya tahu akan kuatnya tekad Mus'ab, dan akhirnya ibundanya pun merelakan Mus'ab untuk pergi, dan diakhiri dengan sebuah perpisahan yang sangat amat sedih. Dan di dalam perpisahan tersebut kita bisa tahu akan kekuatan mempertahankan kekafiran dari pihak sang ibu dan kekuatan yang amat luar biasa dalam mempertahankan keimanan di pihak si anak. Akhirnya Mus'ab pun meninggalkan seluruh kemewahannya yang pernah ia alami dan yang pernah ia miliki. Sekarang Mus'ab dipilih oleh Rasulullah untuk melakukan tugas yang sangat penting, yaitu menjadi utusan Rasulullah ke Madinah, dan tugasnya adalah mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah. Juga mengajak orang lain untuk masuk ke dalam Islam dan sekaligus mempersiapkan kota Madinah untuk penyambutan hijrah Rasulullah ke kota itu. Sebenarnya masih banyak para sahabat yang lebih tua daripada Mus'ab dan berpengaruh serta lebih dekat kekerabatannya dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap memilih Mus'ab untuk menjadi utusannya. Rasulullah sadar betul akan beratnya tugas ini, dan Rasulullah telah menyerahkan masa depan Islam di kota Madinah kepada Mus'ab. Mus'ab pun memikul amanah ini dengan modal kecerdasan dan akhlak mulia yang Allah karuniakan kepadanya. Dan dengan sifat zuhud, kejujuran, dan keikhlasan, Mus'ab telah berhasil memikat hati para penduduk Madinah sehingga mereka semua berbondong-bondong masuk Islam. Saat Mus'ab masuk ke Madinah, jumlah orang muslim hanya 12 orang, dan hanya berselang beberapa bulan penduduk Madinah sudah banyak yang masuk ke dalam Islam. Pada musim haji berikutnya, kaum muslimin Madinah mengirim rombongan untuk menemui Nabi dengan jumlah 70 orang yang dipimpin langsung oleh Mus'ab bin Umair. Dengan tindakan yang tepat dan bijaksana, Mus'ab bin Umair telah menunjukkan bahwa Rasulullah tidak salah memilih orang. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zurarah, dan Mus'ab juga didampingi As'ad. Dia mengunjungi kabilah-kabilah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menyampaikan bahwasannya hanya Allah Tuhan yang berhak disembah, dan disampaikan secara hati-hati. Mus'ab juga pernah menghadapi sebuah peristiwa yang bahkan sampai mengancam keselamatan dirinya dan rekannya pada saat berdakwah. Tapi dengan kecerdasan dan kebesaran jiwanya Mus'ab, beliau telah berhasil mengatasinya dengan baik. Bahkan hasilnya adalah banyak pembesar-pembesar kabilah yang telah Mus'ab kunjungi akhirnya masuk ke dalam Islam. Dan beberapa tahun kemudian Rasulullah beserta para sahabat hijrah ke Madinah. Di pihak lain, yaitu orang-orang kafir Quraisy, semakin geram, semakin kesal, semakin benci mengetahui hal tersebut, dan mereka menyiapkan kekuatan untuk melampiaskan kemarahannya dan dendam mereka terhadap kaum muslimin. Maka terjadilah Badar, yaitu perang pertama bagi kaum muslimin, dan di situ
orang-orang Quraisy mendapatkan pelajaran yang sangat pahit, yaitu menerima sebuah kekalahan yang membuat mereka semakin gak waras atau stres gitu ya. Maka mereka pun berusaha lagi untuk menebus kekalahannya di perang Badar dengan melakukan perang Uhud. Di perang Uhud itulah Mus'ab bin Umair terpilih oleh Rasulullah untuk memegang bendera pasukan. Dan peperangan pun akhirnya berkecamuk dengan sangat sengit. Dan pada saat itu pasukan panah yang diperintahkan oleh Rasulullah melanggar perintah Rasul dengan mereka meninggalkan posisinya yang harusnya berada di atas bukit. Setelah melihat pasukan musuh lari terbirit-birit, pasukan pemanah yang tadinya di atas bukit malah turun ke bawah semuanya untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Dan akhirnya karena perbuatan mereka itu cepat-cepatnya mengubah suasana kemenangan menjadi kekalahan. Tanpa diduga, pasukan berkuda pihak musuh menyerang kaum muslimin dari atas bukit. Pasukan Islam pun akhirnya kalang kabut. Ketika musuh melihat barisan kaum muslimin yang sudah porak-poranda, akhirnya musuh memanfaatkan keadaan untuk mengarahkan semua serangan ke arah Rasulullah. Mus'ab bin Umair yang menyadari akan hal gawat tersebut, maka dia mengacungkannya bendera pasukan setinggi-tingginya. Dengan suara lantang ia bertakbir, Allahu Akbar. Ia pun maju menerjang musuh, lari ke sana kemari sambil mengibaskan pedangnya tanpa rasa takut sedikit pun, dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian musuh. Pada saat itu Mus'ab memegang dua benda sekaligus di tangannya. Satu memegang bendera, satu lagi memegang pedang. Sungguh aksi yang sangat luar biasa. Dan inilah real nyata, fakta bukan hasil rekayasa, layaknya superhero Disney. Di kejadian ini kita dibuat terkagum-kagum oleh aksi dari Mus'ab bin Umair dalam mempertahankan bendera pasukan, yaitu ketika tangan beliau terputus yang sebelah kanannya yang menyebabkan bendera itu jatuh. Di situ beliau tidak menyerah. Kemudian beliau bangkit dan mengambil lagi bendera yang jatuh itu dengan tangan kirinya, sembari menghibur dirinya dengan mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh para rasul. Kemudian seketika itu tangan kirinya ditebas lagi hingga putus. Dan beliau pun masih tidak menyerah dan terus mengucapkan kalimat tadi, sembari mengambil lagi benderanya dengan sedikit membungkukkan badannya dan mengambil bendera tersebut dengan pangkal tangannya. Kemudian dari kejauhan ada pasukan berkuda pihak musuh yang berlari dengan sangat cepat menuju ke arah Mus'ab. Dan pada saat itu pasukan berkuda ini menghujamkan tombaknya ke arah dada Mus'ab hingga tembus. Dan inilah sebuah perjuangan yang dilakukan Mus'ab bin Umair atau Mus'ab al-Khair untuk yang dia cintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Di sini kita ketahui bersama pada perang Uhud ini telah banyak merenggut nyawa dari pihak kaum muslimin, termasuk Mus'ab bin Umair juga telah wafat di perang Uhud ini, dan Rasul pun sangat terpukul sekali mengetahui hal ini. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi yang membuat kita menjadi terharu adalah ketika jasadnya Mus'ab ini ingin ditutup dengan kain kafan. Jadi si kain kafan ini tidak cukup, teman-teman. Ketika digunakan untuk menutup sebagian kepalanya, maka tersingkaplah bagian kakinya. Begitu pula sebaliknya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menutup bagian kepalanya saja. Kemudian pada bagian kaki ditutup dengan rumput yang bernama rumput idkir. Setelah itu Rasulullah memandang para sahabat yang masih hidup dan bersabda, "Hai kalian semua, kunjungilah mereka dan ucapkanlah salam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat kelak yang mengucapkan salam kepada mereka kecuali mereka akan membalas salam itu." Ucapan salam untukmu, wahai Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Terima kasih telah mendengar video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga nih, pantengin terus YouTube, Spotify, dan Instagram kami. Karena di situ teman-teman akan mendapatkan banyak hal yang sangat bermanfaat.